Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Zahira, NIM 222022088, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dosen pembimbing Bapak Hasanal Mulkan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang warga negara dan kewarganegaraan, tepatnya pada bab 3. Adapun daftar isi tentang warga negara dan kewarganegaraan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kedudukan warga negara dalam negara, yang ketiga ada kewarganegaraan Indonesia, yang keempat ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia, yang kelima itu ada rangkuman, dan yang terakhir ada soal diskusi. Nah, di sini ada pendahuluan. Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak. Yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan itu lazim disebut sebagai kewarganegaraan. Seseorang menjadi warga negara oleh karena ia menjadi anggota dari negara yang bersangkutan. Yang pertama, warga negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen. Secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas yang berarti anggota. Oleh karena itu, pada dasarnya istilah citizen lebih tepat sebagai warga tidak hanya melulu warga sebuah negara, tetapi lebih luas pada komunitas lain di samping negara. Dua, itu ada kewarganegaraan. Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional. Misalnya, ia warga negara Indonesia, ia berkewarganegaraan Australia. Kewarganegaraan seseorang juga menjadikan orang tersebut berinteraksi dengan orang lain sebagai warga negara, sehingga tumbuh penerimaan atas nilai-nilai sosial bersama yang ada di negara tersebut. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis, ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Yang kedua, yaitu kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material, yaitu kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dan sistemasi hukum. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti material menunjukkan pada akibat dari status kewarganegaraan. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewarganegaraan negara lain. B. Kedudukan warga negara dalam negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan ikatan dengan negara. Hubungan antara warga dengan negara terwujud dalam identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, dan begitu juga sebaliknya. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran, dikenal dengan dua asas, yaitu asas ius soli dan ius sanguinis. Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas kesatuan persamaan derajat. Yang kedua adalah warga negara Indonesia. Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa saja yang menjadi warga negara. Antara lain, orang-orang bangsa Indonesia asli, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Adapun undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Yang ketiga, ketentuan undang-undang mengenai warga negara Indonesia. Adapun peraturan pelaksanaan guna mendukung undang-undang ini, antara lain, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. C. Kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama tentang warga negara Indonesia. Berikut ini beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dinyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah setiap orang-orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebatas memuat perihal isi formal kewarganegaraan, sedangkan material dari kewarganegaraan termuat dalam undang-undang yang lain yang mengatur berbagai bidang kehidupan warga Indonesia. 2. Tentang pewarganegaraan. Pewarganegaraan secara luas dapat diartikan sebagai cara atau upaya orang dalam memperoleh status sebagai warga negara di suatu negara. Pewarganegaraan secara sempit merupakan salah satu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Adapun tentang cara memperoleh kewarganegaraan antara lain ada 4. Yang pertama, melalui permohonan, yang kedua melalui pernyataan, yang ketiga melalui pemberian kewarganegaraan, dan yang keempat melalui pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan. Selanjutnya yang ketiga tentang kehilangan kewarganegaraan. Dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena yang pertama memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, yang kedua tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, yang ketiga dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun. D. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wujud hubungan warga negara dengan negara. Istilah peran dapat dipersamakan dengan partisipasi warga negara. Sebagai salah satu atribut kewarganegaraan, peran warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran pasif adalah kepatuhan warga bernegara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan politik yang ada. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain A. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, B. Hak membela negara, C. Hak berpendapat, D. Hak kemerdekaan memeluk agama, E. Hak ikut serta dalam pertahanan negara, F. Hak untuk mendapatkan pendidikan, G. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan, H. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan, dan yang terakhir yaitu hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia. Yang pertama itu kewajiban menaati hukum dan pemerintahan tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kewajiban membela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang dimaksud dengan warga negara? Jelaskan pengertian kewarganegaraan secara yuridis. Jelaskan kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia. Jawabannya adalah, warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Yang kedua, kewarganegaraan dalam hak hukum yuridis memiliki pengertian sebagai tanda adanya sebuah hubungan atau ikatan secara yuridis antara seorang warga negara dengan negara terkait status seseorang tersebut sebagai warga negara.
Yang ketiga, kewajiban dari warga negara Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27, 28J, 30, dan 31, Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demikianlah video penjelasan pendidikan kewarganegaraan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penulisan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.